Halo teman-teman, kali ini kita bakalan bikin minuman yang menurut kita sih ini unik ya, karena ini tuh juga bukan sekedar minuman biasa, dan tapi ini tuh juga kita bakal kaitin dengan konsep lean management dan prinsip kaizen. Jadi di sini kita cuma bukan fokus ke rasanya aja, tapi kita juga bikin gimana prosesnya itu yang lebih efisien, minim pemborosan, dan terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu. Nah, kita akan menciptakan Americano Leci. Kenapa sih bisa Americano Leci atau Leci Americano? Karena ini kombinasi yang menurut kita tuh cukup unik ya, dimana ada rasa kopi espresso yang strong dipaduin dengan manis dan kecut-kecutnya segarnya leci gitu. Tapi justru karena itu juga kita jadi penasaran apakah kombinasinya itu bakalan cocok atau enggak. Ikutin kita terus di video kali ini ya. Leci Americano merupakan minuman inovatif yang menggabungkan dua karakter rasa yang cukup berbeda. Di satu sisi, kopi memiliki rasa pahit yang kuat. Di sisi lain, leci memiliki rasa manis dan segar. Tantangan utama dalam pembuatan minuman ini adalah menyeimbangkan rasa pahit dan manis, menentukan takaran yang tepat, dan menentukan urutan pencampuran. Jika tidak tepat, maka rasa minuman bisa menjadi terlalu pahit, terlalu manis, atau bahkan tidak seimbang. Manajemen adalah metode yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dengan cara mengurangi pemborosan atau waste. Waste yang kami temukan dalam percobaan ini antara lain yang pertama, pemborosan bahan, yang kedua, proses yang tidak efisien, dan yang ketiga, produk yang tidak sesuai harapan. Tujuan kami adalah menggunakan bahan secara optimal, mengurangi langkah yang tidak perlu, dan menghasilkan produk dengan kualitas terbaik. Setiap kesalahan yang terjadi akan kami jadikan bahan evaluasi untuk percobaan berikutnya. Dari percobaan pertama kita. Jadi pada percobaan pertama itu langkahnya kita adalah masukkan es batu dulu, baru tambahkan sirup leci, lalu menambahkan kopi, dan setelahnya menambahkan soda sebanyak 50 ml. Nah, berdasarkan hasilnya yang sudah kita rasain itu rasanya kurang enak karena sodanya terlalu dominan dan juga rasa kopi dan lecinya nggak terasa. Lalu dari sisi lainnya, sodanya itu terlalu banyak, jadi pemborosan terhadap bahan, hasilnya tidak sesuai, termasuk kuaste atau cacat produk. Nah, dan juga proses yang belum optimal. Jadi percobaan ini yang pertama adalah belum berhasil. Kedua kali ini kita tuh ngelakuin banyak perbaikan, dimana kita melakukan manajemen lean ya. Nah, di perbaikan ini kita tuh ngurangin soda jadi 30 ml dan urutan pencampurannya tuh dibaikin, dan itu hasilnya lumayan lebih enak dari sebelumnya, tapi rasa kopinya tuh masih terlalu strong. Dan untuk analisis lean-nya itu sendiri, jadi kita sudah mendapati evaluasi di mana pemborosan pada kopi ya.
gula, soda dihilangkan, kopi dikurangi jadi 10 ml, proses dibuat jadi lebih sederhana. Ini yang paling enak, rasanya balance, nggak terlalu pahit dan segar. Lecinya lebih terasa dan kopinya nggak mendominasi. Di sini Linnya berhasil, tidak ada bahan yang sia-sia, proses lebih sederhana, dan hasil sesuai nilai yang diinginkan. Baik teman-teman, hari ini kami akan menjelaskan bagaimana prinsip Kaizen bekerja dalam proyek kami. Prinsip Kaizen sendiri dalam manajemen operasional adalah filosofi perbaikan berkelanjutan atau perbaikan secara bertahap hingga menemukan titik sempurnanya. Hari ini kami akan menjelaskan bahwa kita nggak cuma asal bikin kopi, tapi kita benar-benar ngelakuin perbaikan bertahap atau continuous improvement. Kalian bisa lihat kita sampai harus 5 kali trial buat dapat gelas yang sempurna. Seperti pada percobaan pertama, jujur awal banget kita itu pakainya kopi biasa. Nah hasilnya gagal total, karena kopinya kalem alias ketutup sama rasa licinya. Dari sini kita belajar kalau pemilihan raw material itu sangat krusial. Nah di percobaan kedua lebih ke masalah rasio. Kita ganti kopinya pakai espresso. Oke, aromanya sudah dapat, tapi malah kemanisan karena licinya kebanyakan. Nah secara operasional takaran kita belum standar. Kita masuk ke percobaan ketiga. Percobaan ketiga kita masuk ke masalah inovasi. Kita sempat ide nambahin susu, mikirnya sih bakal creamy, ternyata malah aneh banget rasanya. Di sini prinsip Kaizen ngajarin kita buat eliminasi variabel yang nggak perlu. Dalam percobaan keempat ada masalah suhu. Resep sudah mulai ketemu, tapi kita lupa kalau suhu itu pengaruh ke experience pelanggan. Kopinya kurang dingin jadi nggak segar sama sekali. Pada percobaan kelima atau final receipt, baru deh di sini kita ketemu yang namanya golden ratio-nya, atau espresso dengan sirup leci dan es batu dalam takaran yang pas. Jadi Kaizen itu bukan soal sekali jadi, tapi soal gimana kita berani evaluasi di setiap kesalahan kecil buat dapatin hasil yang maksimal di akhir. Oke teman-teman, sebagai penutup dari ringkasan eksperimen kami tadi, ada beberapa poin penting yang kami bisa petik kalau dilihat dari kacamata manajemen operasional. Kesimpulan besarnya adalah membuat produk yang berkualitas itu nggak cuma bisa mengandalkan insting, tapi butuh sistem yang jelas. Di sini kita menerapkan 2 pilar utama yaitu Lean dan juga Kaizen. Pertama, dari sisi Lean Thinking. Selama 5 kali kita percobaan tadi, fokus utama kita adalah mengeliminasi waste atau pemborosan. Awalnya kita sempat pakai susu, sempat pakai kopi yang salah dan takaran yang berantakan. Melalui prinsip Lean, kita memangkas proses yang nggak perlu dan membuang bahan-bahan yang tidak memberikan nilai tambahan. Proses pembuatannya jadi lebih simpel, biaya bahan baku juga jadi lebih efisien, dan alur kerja jadi jauh lebih cepat tanpa mengurangi kualitas. Kedua, soal penerapan prinsip Kaizen. Seperti yang kalian lihat di scene 7 tadi, kita melakukan perbaikan secara terus-menerus. Kita nggak berhenti di percobaan pertama yang hambar, atau percobaan ketiga yang rasanya aneh. Setiap kegagalan kita jadikan data untuk standarisasi. Inilah esensi Kaizen. Perbaikan kecil yang dilakukan secara konsisten akan menghasilkan perubahan besar pada hasil akhir. Sehingga kita jadi punya yang namanya SOP yang matang, sehingga siapapun yang bikin kopinya nanti rasanya akan tetap konsisten dan enak. Jadi leci americano yang kami buat tadi bukan sekedar minuman segar biasa. Ini adalah hasil dari proses manajemen yang efektif, di mana efisiensi dari Lean bertemu dengan ketelitian dari Kaizen. Melalui tugas ini kami belajar bahwa dalam operasional bisnis, sistem yang baik adalah kunci untuk menghasilkan produk yang kompetitif dan memuaskan pelanggan. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Semoga video ini bisa memberikan gambaran jelas soal penerapan Lean dan Kaizen di dunia nyata. Saya perwakilan dari kelompok kami pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.